Selamat malam, Jemaat GPIB Karunia yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan, malam ini kita kembali diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita belum bisa beribadah berkumpul bersama-sama karena situasi COVID, namun kita percaya bahwa Roh Kudus mempersatukan kita dalam iman, harap, dan kasih. Mari kita semua menyiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat, mari berdiri, kita puji Tuhan sambil bernyanyi. Bagi Tuhan wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabulah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa di sorga, syukur kami naikkan ke takhta kudus-Mu atas berkat dan pertolongan Tuhan. Kami beroleh keselamatan. Saat ini kami bersekutu di dalam ibadah keluarga. Hadirlah dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan dalam persekutuan ibadah ini, sehingga hanya kehendak Tuhan saja yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur pasal 63 ayat 2 sampai 4, di mana kita akan membacanya silih berganti. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sampai melihat kekuatanmu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan mengatakan Engkau. Hidupku
Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita persiapkan hati untuk masuk di dalam pembacaan Alkitab. Untuk itu mari kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami, Bapa kekal yang kami sapa Engkau melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, di mana pada malam hari ini kami kembali boleh bersekutu bersama-sama di tengah keluarga kami masing-masing, bersama sebagai umat Tuhan Jemaat GPIB Karunia Ciputat, untuk menaikkan pujian kami, menaikkan doa-doa kami, serta mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah keluarga. Ya Bapa, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau karuniakan kami Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus yang akan memimpin kami, untuk kami mengerti dan memahami firman Tuhan dengan benar. Lalu Roh Kudus juga akan menguatkan serta menuntun kami, untuk kami menerjemahkan firman-Mu itu lewat tutur kata kami, lewat perilaku kami, lewat tindak tanduk kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Ya Bapa, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari berdiri. Bersama-sama kita membaca serta mendengarkan Alkitab. Firman Tuhan yang kita ambil dari Alkitab, dari kitab Esra pasal 2 ayat 64 sampai dengan 70. Kitab Esra pasal 2 ayat 64 sampai dengan ayat 70 yang menyatakan, seluruh jemaat itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak, mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tak kalah datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham itu, 5.000 mina perak dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, dan juga sebagian dari rakyat, serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di minggu keempat masa Prapaskah, dalam ibadah keluarga malam hari ini, kita diajak bersama-sama untuk merenungkan firman Allah yang ada di dalam Alkitab dari kitab Ezra. Ezra yang dalam pembacaan kita ini dikatakan bahwa dimulai dengan seluruh jemaah itu bersama-sama
ada 42.360 orang dan selanjutnya. Yang tentu kalau kita hanya mulai dari sini atau kita hanya membaca ini saja, kita akan bingung, apa sih yang terjadi? Nah, ini adalah satu proses yang sedang berjalan, yaitu proses kembalinya umat Allah, umat Israel menuju ke Yerusalem dari pembuangan di Babel. Nah, di dalam ayatnya yang ke-64 dan 64 sampai dengan 67, di situ secara detail disampaikan berapa orang yang kembali, berapa laki-laki, perempuan, kemudian sampai hewan ternak. Begitu rincinya dikatakan bahwa yang pulang pada zaman Ezra itu ada sekian. Itu dari ayat 64 sampai dengan 67. Nah, yang menjadi tujuan utama dari pemulangan umat Israel dari Babel ke Yerusalem adalah ayatnya yang ke-68. Ya. Ayat 68 di sana dikatakan beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Jadi seperti kita tahu bahwa pada saat bangsa Israel ditawan dibawa ke Babel, saat itu Yerusalem sudah hancur termasuk rumah Tuhan. Kaisar Babel Nebukadnezar menawan itu bukan menawan menarik ya, tetapi kaisar Nebukadnezar menyandera sebagian besar umat Israel untuk menjadi tawanan di Babel. Dan pada saat kemudian kekaisaran Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia pada zaman Raja Kores. Kemudian Raja Kores inilah yang kemudian mengizinkan untuk Israel kembali ke Yerusalem dengan tujuan untuk kembali membangun Yerusalem, terutama rumah Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang disampaikan, apa yang sebetulnya disampaikan lewat pemberitaan firman kita pada malam hari ini? Yang pertama kita lihat di dalam ayat 68 yang saya bacakan tadi, bahwa untuk membangun kembali ya, atau baik membangun renovasi atau membangun rumah baru dibutuhkan dana ya, dibutuhkan sarana. Nah, untuk itu di dalam ayat 68 dikatakan bahwa orang-orang atau umat Israel yang baru kembali dari pembuangan ke Yerusalem itu ya, dikatakan bahwa beberapa kaum keluarga, beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah itu. Ini hal yang pertama yang mau kita lihat dari sini adalah bahwa sekalipun mereka hidup sebagai tawanan di Babel, kemudian mereka kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait Allah atau membangun kembali rumah Tuhan, situasi yang mereka alami sebelum mereka kembali ke Yerusalem tidak dijadikan alasan oleh umat Allah untuk mengatakan, ya saya tidak punya apa-apa untuk membantu. Tidak jadikan satu alasan untuk tidak terlibat di dalamnya, untuk tidak mengambil bagian di dalam pembangunan kembali rumah Allah. Itu yang dinyatakan di dalam ayatnya yang ke-68. Ya. Bahwa sebagian dari kepala keluarga mereka datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem dengan memberikan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah.
sukarela. Ya. Sukarela itu artinya dengan hati yang tulus, dari kerinduan dan mau memberikan apa yang mampu mereka berikan. Ya. Jadi mereka memberi dengan sukacita, mereka memberi dengan sukarela apa yang mampu mereka berikan. Itu yang pertama. Dan di dalam pemberian ini kita lihat setelah dikumpulkan dikatakan di situ ada 61.000 dirham emas. Kemudian 5.000 mina perak dan 100 helai kemeja imam. Jadi apa yang mampu mereka berikan itu mereka berikan. Dan itu bisa dilakukan karena ada kemauan, ada kerinduan untuk ikut mengambil bagian dalam pembangunan kembali rumah Tuhan. Kemudian yang kedua, di ayatnya yang ke-70 di sana dikatakan, adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Jadi dari orang-orang yang kembali kemudian mereka sudah menetap di kota-kotanya sendiri, mereka pun ikut mengambil bagian untuk membangun kembali rumah Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh kitab Esra ini, maka untuk ikut berperan serta di dalam pelayanan itu artinya luas ya. Kalau di sini di bangsa Israel yang baru kembali ke Yerusalem, pelayanannya itu untuk kembali membangun rumah Allah dan Yerusalem. Tentu pelayanan kita saat ini berbeda ya. Jadi umat Allah yang kembali ke Yerusalem, mereka memberi diri mereka untuk ikut mengambil bagian di dalam pelayanan. Dan untuk merealisasikan mereka memberi diri untuk mengambil bagian di dalam pelayanan itu, mereka tidak menjadikan keadaan yang mereka alami sebagai alasan untuk tidak ikut mengambil bagian. Jadi artinya untuk melayani, untuk kita bisa memberikan diri melayani Tuhan, ada dua hal, yaitu pertama kesediaan kita. Kemauan, kesediaan, mau nggak? Bersedia nggak? Jadi bukan bisa atau tidak sih, mampu atau tidak, bukan itu, tetapi mau atau tidak, bersediakah atau tidak untuk ikut mengambil bagian di dalam pelayanan. Yang kedua, untuk melanjutkan atau untuk kesediaan itu dibutuhkan tekad dan kesungguhan. Kenapa? Kalau kita hanya sekedar bersedia tanpa tekad, ya, kalau kita hanya sekedar mau tapi tidak ada tekad kesungguhan di dalam diri kita, sedikit saja kita mendapatkan tantangan atau pergumulan, sedikit saja mungkin kita lagi baper tersinggung, kita katakan, sudahlah, udah nggak dibayar, masih dituntut ini itu. Itu yang akan keluar. Jadi kemauan dan kesediaan itu harus diikuti dengan tekad dan kesungguhan kita. Sehingga pelayanan itu akan bisa dijalankan, kita lakukan dengan sukacita, dengan tulus. Apapun yang akan menjadi kendala yang harus kita hadapi dalam pelayanan itu, bersama-sama dengan Tuhan, kita akan diberikan kemampuan.
Bapak Ibu, dalam ibadah kita malam hari ini, apa yang sudah saya sampaikan, tentu tantangan kita berbeda dengan Israel pada saat itu. Nah, itu yang perlu kita renungkan. Pada masa sekarang ini, terlebih mulai tahun 2020 sampai sekarang masih awal 2021, kita menghadapi banyak tantangan. Terutama tantangan kita yaitu pandemi COVID-19. Yang tentu masing-masing pribadi, masing-masing keluarga, masing-masing jemaat beda-beda tantangannya. Mungkin bisa saya tanyakan atau ada percakapan di antara kita. Yang mau saya tanyakan adalah apa yang menjadi tantangan ya bagi Bapak Ibu yang hadir pada saat ini di dalam kita menghadapi situasi pelayanan kita sebagai gereja Tuhan, secara khusus mungkin di GPB Karunia ini. Mungkin dari sudut pandang ibu, seorang ibu, tantangan apa yang sedang kita jalani atau yang kita hadapi pada saat ini? Silakan Ibu. Dari saya Bu dulu ya Bu Ya. Pendeta. Maaf nih Bapak dengan anak saya nih. Saya duluan ditanya nih sama Ibu Pendeta nih. Maksudnya Ibu Pendeta tadi tanya tantangan sebagai seorang ibu Bu ya. Selama masa pandemi di tahun 2020 sampai saat ini. Pelayanannya yang pasti tantangannya ya gak bisa fisik aja ke gereja dulu. Itu tantangannya ya. Jadi artinya mungkin kita tidak bisa tatap muka dengan satu lain, wujud nyata kita di dalam pelayanan yang biasanya tampil ini nggak terlihat. Tapi satu hal saya belajar bahwa pelayanan itu tidak hanya harus tampil, gitu. Pelayanan itu juga bisa diwujud nyatakan saat saya di rumah, menunjukkan eksistensi saya sebagai seorang ibu yang notabene-nya Bu, jujurnya sih pelayanannya nggak suka masak ya Bu. Tapi dengan kenyataan dengan kondisi yang seperti ini, saya juga pelayanannya harus bisa masak paling tidak gitu ya. Walaupun itu tidak mudah gitu, tidak mudah karena memang saya sendiri sih jujur itu bukan hobi buat saya gitu masak. Tapi seiring waktu berjalan ya mau tidak mau itu membuat saya mewujudkan pelayanan saya untuk di rumah. Itu tantangan terdekat saya yang ada di rumah aja dulu Bu. Tapi kalau untuk berkumpul dengan teman-teman yang lain, mungkin saat ini udah ada eranya, ada Zoom ya. Pelayanan-pelayanan itu bersaksi melalui pertemuan virtual dari Zoom. Atau saat ini juga ada WA group, ada bisa berkumpul 8 orang Bu. Kita bisa saling bersharing, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi pelayanan itu sebenarnya bisa aja saat ini diantisipasi dengan cara-cara seperti itu. Kira-kira mungkin dari saya seperti itu kali Bu Pendeta. Iya. Terima kasih Bu. Jadi dimulai dia dari keluarga ya Ibu ya? Ya betul Bu, dari keluarga dulu. Jadi memberi diri yang tadinya nggak hobi masak, tapi kemudian dengan situasi pandemi ini akhirnya membuat mau tidak mau harus. Begitu Bu? Ya lebih kurang seperti itu Bu Pendeta. Bagaimana Bapak? Terima kasih Bu Pendeta. Kalau dari saya sih biasanya saya kan untuk anak ayo rajin sekolah minggu. Kalau sekarang kan lebih sayanya sendiri yang harus aktif Bu. Jadi saya harus ngajak dia rajin baca Alkitab, saya juga harus dia bertanya, saya juga harus menjawab. Itu sih paling biasanya sih sulit juga sih kalau anak bertanya. Ya kita kan pengetahuannya agak kurang ya Bu ya. Jadi
apa namanya yang kita tahu aja sih biasanya saya jawab. Jadi lebih apa ya, sekarang itu saya lebih rajin lagi sih baca Alkitab sih dengan ada pandemi ini. Jadi jangan mau kalah sama anak-anak gitu. Begitu sih. Ya. Jadi dari kalau Bapak melihat atau mengalaminya dari persekutuan ya Pak ya, persekutuan. Bahwa dengan adanya pandemi ini membuat kita secara fisik tidak bisa hadir dalam ibadah, baik ibadah hari Minggu, IHMPA, PT ya. Tetapi ada jalan yang Tuhan berikan, yaitu justru lebih mendekatkan orang tua, dalam hal ini Bapak dengan anak yang biasanya diantar sekolah minggu, diantar ke PT, tapi karena sikon pandemi ini membuat justru akhirnya ada dialog Alkitabiah. Anak bertanya dengan kemampuan Bapak mencoba menjawab, begitu kan? Jadi tidak ada alasan kemudian wah kita harus ke gereja baru tahu, tidak. Ya. Sekalipun dibatasi oleh sikon saat ini tidak berarti tidak bisa kita berdiskusi atau bertanya jawab tentang firman Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Bagaimana dengan pemuda? Sebagai pemuda, pasti tantangan terbesar di tahun 2020 sampai saat ini itu ada di pendidikan. Dari kita harus mencoba suatu hal yang baru. Mungkin sebagai anak muda sulit gitu, karena kan kita pada dasarnya harus bisa bersosialisasi, seringnya bersosialisasi dengan teman-teman. Sekarang semenjak ada pandemi COVID gini tuh ngerasa tuh kayak terbatas semua, jadi semua ada sekat-sekatnya gitu. Dan kita untuk memahami pembelajaran pun juga jadi terbatas gitu. Apalagi untuk sekolah saya itu lebih banyak kegiatan praktik, jadi sangat dibatasi. Tapi satu lagi yang sangat saya syukuri adalah selama study from home ini lebih banyak waktu dengan keluarga sih. Lebih banyak waktu dengan keluarga, setiap malam doa keluarga, malam-malam lebih dekat dengan Tuhan, ibadah lebih rajin, seperti itu. Iya. Jadi kalau dari pemuda yang dialami adalah terbatasnya interaksi atau sosialisasi dengan teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, ya sehingga tentu itu menimbulkan kadang-kadang boring kali ya, cuma belajar atau kuliah cuma lewat Zoom gitu, ya memang kadang-kadang membosankan. Tetapi dikatakan tadi tetap bersyukur, ya. Karena justru dengan sikon yang ada, kemudian muncul atau ada satu persekutuan yang lebih dekat, yang lebih intens di dalam keluarga antara bapak, ibu, dan anak. Ya. Yang tentu di dalamnya juga berbicara tentang firman Tuhan. Artinya semakin dekat kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana dengan kalau saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak kemudian orang yang atau banyak jemaat yang merasa bahwa nggak perlu ngasih persembahan lah, toh kita nggak ke gereja, gitu kan? Kalau biasanya persembahan itu kan identik kita datang ke gereja kemudian memberikan persembahan, ya. Nah, bagaimana dengan situasi kita di di pandemi COVID-19 ini? Apakah memang benar? Apakah berarti dengan adanya pandemi ini kemudian kita tidak bisa memberi? Kan di sini temanya itu memberi diri, ya kalau tadi dikatakan memberi diri dengan persekutuan yang ada di rumah, tentu itu menguatkan dan akan kita bawa keluar. Lalu dengan memberi
apa yang kita punya, harta benda seperti dikatakan di dalam ayat 68 tadi. Bahwa beberapa kepala keluarga datang ke Bait Allah di Yerusalem untuk membawa persembahan bagi pembangunan rumah Tuhan, gitu kan. Nah, menurut Bapak Ibu, bagaimana cara kita memberi apa yang kita punya atau istilah kita persembahan di masa pandemi COVID-19 ini? Kalau menurut anak muda bagaimana nih? Menurut saya, dengan memberi persembahan itu kita nggak melulu harus datang ke gereja gitu loh, maksudnya apalagi di masa pandemi COVID seperti ini. Seperti saya, realitanya saya melakukan pelayanan kegiatan sosial. Saya menganggap itu adalah sebuah persembahan saya, di mana saya sisihkan sebagian besar uang saya untuk melakukan kegiatan sosial kepada orang-orang yang membutuhkan, baik berupa makanan maupun pakaian, seperti itu. Ya, jadi memberi harta benda dengan di masa-masa seperti ini dengan peduli gitu ya, care dengan pada sekitar atau pada orang-orang yang membutuhkan. Kalau Bapak bagaimana, Pak? Kalau dari saya sih, kan kita nggak bisa datang ke gereja beribadah. Persembahan itu bisa saya biasanya sih ibadah itu gabung dengan om saya juga, keluarga besar. Itu paling kita sama-sama sih ngasih kolektor di satu tempat, nanti siapa yang ngasih ke gereja, mungkin kayak gitu sih. Lebih ke situ sih, Bu. Oh iya. Jadi dengan beribadah di keluarga, kemudian persembahan dibawa ke gereja gitu ya. Kalau Ibu? Kalau pengalaman kami selama COVID ini, ya persembahan itu memang merupakan satu bagian ungkapan syukur kami sekeluarga, sudah pasti itu Bu. Karena kami menyadari walaupun dengan penuh keterbatasan saat ini, income terbatas dan lain sebagainya, tapi itu adalah satu wujud nyata kami. Dan gereja pun sudah memfasilitasi dengan beberapa cara pemberian persembahan syukur kita, ya bisa dibawa ke gereja atau dikumpul melalui majelis-majelis, ataupun sekarang udah bisa pakai alat yang canggih-canggih ya bisa pakai GoPay, bisa transfer langsung BCA dan lain sebagainya. Jadi intinya di sini seberapapun yang kita dapat ataupun mungkin bahkan saya juga ajarkan anak-anak, mungkin kadang-kadang income kita belum ada, tapi kembalikanlah itu semua untuk pekerjaan Tuhan. Karena seperti tadi Ibu Pendeta sampaikan bahwa di rumah Tuhan butuh. Itu saja sih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kembali lagi kemauan ya. Kemauan untuk memberi. Dan kemauan untuk memberi diri dan memberi harta benda itu didasarkan kalau kita kembali kita tarik ke perjanjian baru, apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan juga Paulus ajarkan, bahwa hendaklah kita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Jadi jangan kemudian kita tidak bisa kemudian mengklaim, waduh karena pandemi ini pemasukan saya berkurang, saya tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa memberikan persembahan. Ya. Artinya kesimpulannya Bapak Ibu, untuk kita bisa memberi diri dan memberi apa yang kita miliki atau apa yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita, kembali lagi kesediaan dan tekad ketulusan kita untuk menjawab panggilan Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel yang kembali ke Yerusalem dari pembuangan, tidak dijadikan alasan untuk tidak ikut mengambil bagian, tetapi dengan sukacita seberapa mereka bisa, lewat tenaga, lewat harta, mereka bersukacita. Biarlah itu juga menjadi motivasi kita untuk kita tetap bersyukur, kita kembali merenungkan dan mengevaluasi diri di Minggu Prapaskah ini. Apa sih yang sudah saya beri pada Tuhan? Sejauh mana kesediaan saya? Sejauh mana tekad dan ketaatan saya untuk menjadi anak-anak Tuhan?
di mana kita sudah ditebus oleh darah Kristus lewat kematian dan kebangkitannya. Itulah masa-masa prapaskah untuk kita kembali mengevaluasi kita. Rabu abu sudah kita lewati. Siapakah kita? Apa kita? Kita cuma debu kok. Tetapi Tuhan memberikan hidup kepada kita. Memberikan status sebagai anak Allah. Lalu apa yang sudah saya berikan kepada Tuhan? Amin. Bapak Ibu, kita sambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Gita Bakti 69 bait 1 dan 2. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini kami kembali diteguhkan oleh firman-Mu, diingatkan kembali Tuhan, bahwa hati yang sudah Tuhan tanam di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, hati yang mau dibentuk, hati yang mempunyai kemauan yang sungguh untuk memberikan diri kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Ayu Matula Pelwa yang baru saja menaburkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa boleh ada bagi kehidupan Ibu Pendeta untuk melewati hari-hari bersama dengan Tuhan. Kami juga mau menopang untuk Bapak Pendeta Matula Pelwa di dalam kesehatan beliau. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan
boleh menolong, menopang, sehingga kerinduan kami semua jemaat Tuhan untuk kepulihan dari Bapak Pendeta Matula Pelwa, boleh Tuhan wujudkan. Tuhan beri cinta kasih kepada Bapak Denny Matula Pelwa, sehingga kesembuhan boleh menjadi bagian kehidupannya. Terima kasih untuk anak-anak, cucu yang boleh ada di sekitar Ibu Pendeta Ayu Matula Pelwa dan Bapak. Biarlah mereka boleh menjadi melengkapi Tuhan sukacita mereka hari lepas hari. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami juga mau menopang Tuhan untuk anak-anak kami, baik mereka yang bersekolah dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Kami mengetahui Tuhan, hampir 1 tahun mereka bersekolah, tidak hadir, tidak bertatap muka Tuhan. Dan ini memang tidak mudah. Namun kami bersyukur Tuhan untuk guru-guru yang Tuhan pakai, untuk orang tua dengan kesabaran yang lebih. Tuhan, berikan mereka sukacita untuk melewati masa-masa sulit seperti ini. Sehingga anak-anak kami Tuhan boleh melewati masa studi mereka dengan satu pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Atau beberapa jemaat kami Tuhan yang kehilangan pekerjaan karena adanya COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kiranya kesabaran, ketekunan bagi anak-anak kami, bagi mereka yang memerlukan pekerjaan. Kiranya Tuhan tambahkan, sehingga pekerjaan yang datangnya dari Tuhan, mereka boleh peroleh tepat pada waktunya. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, dalam syafaat ini juga Tuhan, kami mau menopang bagi pekabaran Injil, gereja-gereja Tuhan yang saat ini mengalami kesulitan juga Tuhan dalam pelayanan. Biarlah warta sukacita Tuhan senantiasa tetap tercapai Tuhan bagi mereka yang mengalami kesulitan untuk mendengarkan sabda berita Tuhan. Kalaupun saat ini Tuhan banyak gereja-gereja juga Tuhan yang tidak dapat membuka gereja mereka. Kami mohon Tuhan Yesus kuatkan mereka, teguhkan mereka supaya mereka tetap percaya ada waktu Tuhan yang terbaik. Sehingga mereka kembali boleh bersama-sama beribadah. Khususnya bagi para lansia Tuhan, kami menyadari mereka tidak dapat bergabung bersama-sama datang ke rumah ibadah. Namun kami boleh belajar Tuhan. Kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan melalui saluran channel YouTube ataupun sarana-sarana komunikasi yang lain. Sehingga iman percaya kami semua Tuhan tetap ada dan tidak tergoyahkan. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami juga dalam doa syafaat ini menopang Tuhan untuk program kerja anggaran PKA tahun 2021-2022 yang sedang digodok Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan, hikmat Tuhan kepada unit-unit misioner Tuhan yang sedang menyusun. Mari Tuhan campur tangan di dalamnya. Sehingga program kerja yang sedang disusun ini boleh mendatangkan damai sejahtera bagi jemaat GPIB Karunia di Ciputat. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam syafaat ini juga Tuhan, kami teringat untuk bangsa dan negara kami. Pemerintah Republik Indonesia yang kami kasihi. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh menjadi bagian dari bangsa negara kami. Terima kasih banyak Bapa untuk Bapak Presiden Joko Widodo yang tidak jemu-jemunya Tuhan untuk menanamkan kebaikan bagi banyak orang. Biarlah kami boleh melihat teladan beliau Tuhan. Berikanlah kekuatan kesehatan, sukacita Tuhan di dalam memimpin bangsa negara kami ini. Terima kasih banyak juga Bapa untuk vaksinasi Tuhan yang sedang berjalan. Biarlah vaksinasi ini juga Tuhan boleh menolong bangsa Indonesia keluar dari kesulitan. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Sekali lagi kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Inilah syukur kami Bapa. Inilah doa kami kepadamu. Di dalamnya kami mohon ampun akan segala dosa dan kelemahan kami.
yang sering sekali Tuhan mendukakan hati Tuhan dan sesama. Ampuni kami Bapa. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, doa-doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu, kiranya menjadi permohonan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga senantiasa memampukan kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kebenaran Tuhan, menyatakan kasih Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Ya Bapa, dengar dan sahutilah permohonan kami ya Tuhan. Kami naikkan doa permohonan kami ini hanya melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat terkasih, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita nyatakan ungkapan syukur dengan mengingat pesan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, kita menyanyi dari Gita Bakti 81. Senantiasa puji nama Tuhan, kini
Mari berdiri. Kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan dalam doa. Ya Allah, Maha Kasih, kami memberikan persembahan pada waktu ibadah ini. Kiranya persembahan kami berkenan kepadamu dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Terimalah dan kuduskanlah ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu masih sambil tetap berdiri, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing, ke aktivitas kita masing-masing. Nyatakan firman Tuhan yang sudah kita renungkan dan percakapkan di malam hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 272 bait 1 dan 2. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kita sekalian saat ini kekal sampai selama-lamanya.